Pemerintah pastikan harga beras stabil. Warga negara asing asal Jerman tewas terpanggang. Presiden Donald Trump lepas tangan soal Selat Hormuz. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Sedang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restulandari. Kita langsung ke berita pertama pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada kenaikan harga beras serta stok nasional diklaim cukup bahkan hingga tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran masyarakat muncul seiring ancaman perubahan iklim serta isu krisis pangan global yang dinilai berpotensi mempengaruhi pasokan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa stok beras nasional saat ini dalam kondisi terkendali. Zulhas juga menyebut tidak ada kenaikan yang signifikan terkait harga beras. Pernyataan ini menjadi sinyal positif di tengah kekhawatiran global terkait krisis pangan dan gangguan rantai pasok. Ia menyatakan terus memperkuat cadangan beras nasional serta menjaga daya beli masyarakat. 2026 insya Allah beras kita aman. Ya, bahkan saya kira 2027 insya Allah. Dari Jakarta, Natasa Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Penyidik di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap The Doctor, DPO nomor Wahid dalam kasus peredaran narkoba di wilayah NTB dan sejumlah tempat hiburan malam ibu kota. Pelaku yang merupakan penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasat Res Narkoba Bima Kota ini ditangkap di persembunyiannya di Penang, Malaysia dan harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri. Inilah detik-detik DPO nomor 1 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri, The Doctor alias Andre Fernando Chandra alias Charlie, tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta dengan pengawalan ketat tim Tengkorak Narkoba Polri Senin malam. Dengan pengawalan ketat polisi, The Doctor menggunakan kursi roda karena dilumpuhkan petugas. The Doctor diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang juga berperan sebagai penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasat Res Narkoba Bima Kota. The Doctor diketahui ditangkap di sebuah apartemen di Penang, Malaysia yang menjadi tempat persembunyiannya. Bos dari Boy dan juga Koh Erwin yang juga telah ditangkap sebelumnya ini harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Korban kerjasama dari Tipit Narkoba Bareskrim Polri, kemudian Divisi Binter dan Interpol serta PJRI di Malaysia. Andre Dokter siapa nih, Bang? Andre Dokter merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama jaringan NTB, itu yang sudah kita tangkap, Koh Erwin. Dan kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatsu. Penangkapan The Doctor merupakan kerja panjang penyidik narkoba Bareskrim Polri dalam beberapa kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam, ibu kota dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Dokter kok begitu sih? Theo Fandi, Berita Nasional TV. Menang bae, Dok. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Jakarta Barat melakukan pendataan dan pembinaan kependudukan terhadap warga pendatang baru di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pasca Lebaran 2026, para pendatang baru datang ke Jakarta meningkat dengan niat mengadu nasib seiring harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Terkait hal ini, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat melakukan pendataan dan pembinaan kependudukan terhadap warga pendatang baru di Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, para pendatang dikumpulkan di Sekretariat RW 016 Kelurahan Kapuk untuk didata secara langsung oleh petugas. Pendapatan ini bertujuan memastikan administrasi kependudukan para pendatang tertib dan sesuai aturan. Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah warga luar DKI Jakarta yang datang pasca Lebaran, baik yang menetap maupun tinggal sementara.
Gentina menjelaskan terdapat dua kategori pendatang yang didata, yaitu penduduk yang menetap secara permanen dan penduduk non-permanen atau tinggal sementara. Kelurahan Kapuk, RT 23 RW 16, sekaligus melakukan pelayanan pendataan bagi warga pendatang baru yang datang ke DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat dan di Kelurahan Kapuk. Salah satu pendatang, Devi, warga asal Cirebon mengaku telah membawa surat pindah dari daerah asalnya karena berencana menetap di Jakarta setelah mendapatkan pekerjaan. Hansi Pindahan dari kampung. dari kampung. Iya. Oh, ini berarti pendatang baru ya? Iya. Jakarta. Iya. Di kampung setelah berapa lama? 10. 10 tahun, Iya. terus kemudian pindah ke lagi. Emang domisili di mana? Rumahnya sekarang di mana? Ini di Garikas 7. Di kampung juga ya? Iya. Ini ngurus surat-surat untuk melakukan pekerjaan atau gimana nih? Bukan buat apa-apa sih, cuma pengen buat KTP aja gitu. Oh, tertibas imigrasi ya? Iya. Sementara dalam kegiatan layanan administrasi kependudukan tersebut tercatat sebanyak 142 layanan diberikan kepada masyarakat. Rinciannya meliputi 20 layanan konsultasi, 31 pendataan non-permanen, 21 penggantian KTP rusak, 41 perekaman KTP, 8 layanan kartu keluarga, serta 21 layanan identitas kependudukan digital. Selain pendataan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pendatang agar segera melapor kepada pengurus lingkungan setempat. Kelurahan Kapuk dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Jakarta Barat. Di RW 016 tercatat sekitar 23.000 jiwa dengan 25 RT. Pendataan warga pendatang baru ini rencananya akan terus dilakukan hingga akhir April 2026. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, polisi di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara memusnahkan puluhan bal ganja kering siap edar yang ditemukan warga di pekarangan rumahnya di Jalan Alboin, Huta Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemilik barang haram tersebut. Warga Jalan Alboin, Huta Barat, Kota Padang Sidimpuan digegerkan dengan temuan puluhan bal ganja kering siap edar di pekarangan rumah salah seorang warga. Temuan ini berawal saat warga menemukan karung dan kardus mencurigakan di lokasi tersebut. Setelah dibuka, isinya ternyata paket ganja yang dibungkus rapi menggunakan lakban kuning. Warga pun segera melaporkan temuan ini kepada pihak kepolisian. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung mengamankan barang bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemiliknya. Dalam kesempatan yang sama, Polres Padang Sidimpuan juga melakukan pemusnahan barang bukti lain hasil operasi penindakan penyakit masyarakat. Selain 36 kg ganja, petugas turut memusnahkan 41 kg narkoba jenis sabu, 150 botol minuman keras berbagai merek, serta 101 unit knalpot brong. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat dan dituang ke dalam tanah agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara itu, knalpot brong dimusnahkan dengan cara dipotong dan dirusak menggunakan mesin pemotong sebagai bentuk komitmen polisi menekan gangguan ketertiban dan kebisingan di masyarakat. Kapolres Padang Sidimpuan, Wira Priyatna, menyatakan ganja yang ditemukan warga memiliki berat lebih dari 36 kg dan diduga siap untuk diedarkan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dan pemilik barang haram tersebut. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan terkait penyakit masyarakat. Pemusnahan barang bukti terkait penyakit masyarakat, yaitu narkoba, kemudian knalpot brong, dan yang terakhir adalah miras. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Warga negara asing asal Jerman tewas terpanggang. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, seorang lansia warga negara asing asal Jerman tewas dalam peristiwa kebakaran rumah di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Korban yang telah menetap di Pesisir Barat sejak tahun 2024 ini ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kamarnya pada Senin dini hari. Kebakaran terjadi pada Senin dini hari di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat Lampung.
Korban diketahui bernama Helene Vera Otto, 92 tahun, warga negara Jerman yang tercatat tinggal di pesisir barat sejak November 2024 dan menetap bersama keluarganya. Berdasarkan keterangan saksi, kebakaran pertama kali diketahui oleh cucu korban yang terbangun karena mendengar suara benda jatuh dan melihat asap tebal dari kamar sebelah. Saat itu api cepat membesar dan warga pun sempat berupaya memadamkan api sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang melakukan pemadaman. Setelah lebih dari 1 jam, pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan menemukan jasad korban di lantai samping tempat tidur. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di dalam kamar. Kebetulan almarhum ini dia tidur sendiri, karena ada di kamar sebelah kiri kanan juga ada cucunya. Jadi dia memang tidur sendiri, posisinya kejadian kebakaran itu ketahuan itu setelah dia cucunya bangun, jadi karena kamarnya penuh asap. Saat ini Polres Pesisir Barat telah melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi, serta bakal berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait status keimigrasian korban. Dari Pesisir Barat, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diduga terjadi kesalahpahaman saat mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum, membuat seorang sopir truk dianiaya dan dikeroyok hingga terjadi penusukan yang menyebabkan korban tewas. Insiden kekerasan yang berujung kematian terjadi di area SPBU 243011111 Punti Kayu Jalan Kolonel Haji Burlian, kilometer 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis dini hari 2 April 2026. Yang mengakibatkan seorang sopir truk berinisial MEP meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri. 2 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut yaitu SI selaku pengawas SPBU dan EPP yang bertugas sebagai satpam telah diamankan oleh personel gabungan Pamapta Piket Fungsi Polrestabes Palembang serta jajaran Polsek Sukarami di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan awal dan hasil pemeriksaan saksi, kejadian itu bermula saat korban melakukan pengisian solar. Namun proses pengisian terhenti karena operasional SPBU telah berakhir, sementara korban merasa pengisian belum maksimal. Ketidakpuasan tersebut memicu cekcok antara korban dengan tersangka si selaku pengawas. Situasi kemudian memanas hingga korban keluar dari area SPBU dan menunggu di seberang jalan. Tersangka SI selanjutnya menghubungi EPP untuk bersama-sama menemui korban. Saat terjadi pertemuan, korban turun dari kendaraan dan perkelahian tidak terhindarkan. Dalam peristiwa tersebut, tersangka SI melakukan penusukan yang menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka fatal. Korban segera dilarikan ke RS Miria, Palembang oleh saksi di lokasi, namun dinyatakan meninggal dunia setibanya di rumah sakit. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua tersangka dan melakukan tindakan kepolisian awal, termasuk pengamanan saksi serta olah tempat kejadian perkara, TKP. Rekaman kamera pengawas CCTV di area SPBU turut diamankan sebagai alat bukti elektronik yang krusial dalam membangun konstruksi perkara. Barang bukti yang telah diamankan berupa pakaian yang digunakan tersangka saat kejadian. Sementara itu, senjata tajam yang digunakan dalam aksi penusukan hingga saat ini masih dalam proses pencarian aktif oleh penyidik. Amindra selaku kakak kandung korban mengatakan ia dikabari oleh pihak pegawai SPBU tersebut bahwa adiknya sudah di rumah sakit. Yang diterima itu dari operator atau petugas pelayanan. Apa omongannya katanya? Bahwa adik kita tadi tuh musibah Di rumah sakit ya? di rumah sakit. Boleh diceritain almarhum ini uangnya cak mana kesehariannya pakai hambal atau seperti apa? Kalau untuk pergaulan sih hambal. Kalau biasa kalau ada itu kalau ada masalah sedikit karena uangnya agak. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Sumsel, Kompol Iputu Suryawan, mengungkapkan bahwa pihaknya membenarkan adanya peristiwa penganiayaan dengan pemberatan yang berawal dari percekcokan di SPBU tersebut. Kedua pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Terjadi di sebuah SPBU di wilayah atau di Jalan Sukabangun 2, yaitu tepatnya di Kecamatan Sukarami, Palembang, yang mana berawal dari korban berinisial E itu mengisi solar kendaraannya di sebuah SPBU. Ya, kemudian karena jam operasional sudah tutup,
kemudian si korban ini kecewa terhadap pelayanan SPBU, kemudian komplain dengan petugas ataupun pengawas SPBU, dan kemudian menunggu petugas tersebut di seberang jalan dengan menantang, dan kemudian didatangilah oleh petugas keamanan di sana, yaitu Satpam dan juga pengurus SPBU, dan karena terjadi selisih paham, terjadilah keributan di jalan, mengakibatkan korban mengalami satu luka tusuk, dan akhirnya ketika dibawa ke rumah sakit, korban sudah tidak bernyawa lagi. Kini kedua tersangka telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif, dan polisi masih melakukan pencarian senjata tajam yang sempat dibuang oleh tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, aparat reserse kriminal Polres Metro Jakarta Pusat memburu kawanan pelaku begal yang aniaya dan rampas sepeda motor serta telepon genggam milik seorang petugas pemadam kebakaran di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat. Selain meminta keterangan dari korban dan sejumlah saksi, polisi juga mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas para pelaku yang diduga berjumlah 6 orang. Aksi pembegalan yang terjadi di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu telah membuat Bimo Margo Hutomo, seorang petugas pemadam kebakaran sektor Johar Baru, terluka parah. Tak hanya mengalami luka memar pada bagian wajah dan sekujur tubuhnya lantaran dianiaya, korban juga harus merasakan beberapa jahitan di bagian kepala karena mengalami luka robek. Sayangnya meski sudah 4 hari berlalu, namun hingga kini para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menuturkan pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari korban serta sejumlah saksi di mana diperkirakan pelaku berjumlah 6 orang berboncengan 3 sepeda motor. Kendati begitu, Robi memastikan mereka bukanlah kelompok geng motor melainkan pelaku spesialis begal di ibu kota. Pihaknya juga tengah mempelajari rekaman kamera CCTV guna mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Ini benar telah terjadi pembegalan di Gambir di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Korban dipepet, kemudian dipukul, ditendang, terus kemudian sempat dipukul oleh konblok, menggunakan konblok. Kemudian membuat laporan di Polsek Gambir. Kejadian pada dini hari pukul antara 3 sampai 4 pagi. Terus kemudian saat ini kami sudah mengumpulkan barang bukti, kemudian CCTV di beberapa lokasi untuk mengidentifikasi pelakunya, dan sampai sekarang kita masih melakukan pengejaran. Seperti diberitakan sebelumnya, seorang pemuda yang berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran menjadi korban pembegalan di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari lalu. Sebelum sepeda motor, uang tunai, dan 2 buah ponselnya dirampas, korban sempat dianiaya para pelaku hingga terluka parah. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Berita Nasional TV. Sakit hati dituduh sebagai pelaku kejahatan, pria di Deli Serdang, Sumatera Utara tega menganiaya tetangganya yang sudah lansia berinisial I hingga tewas. Tersangka inisial ZE berusia 35 tahun ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Tembung di tempat persembunyiannya di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh pada 1 April 2026 lalu. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya oleh petugas, warga Kecamatan Percut, Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara hanya bisa pasrah. Kapolsek Medan Tembung, Kompol Ras Maju Tarigan, Senin siang mengatakan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban tewas terjadi beberapa waktu lalu. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara menusuk punggung dan paha korban dengan menggunakan obeng. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur bersembunyi di perkebunan kopi milik warga. Kepada petugas, tersangka mengaku sakit hati dan dendam kepada korban yang kerap menudingnya pencuri. Terhadap korban yang selama ini juga sudah ada selisih paham, di mana korban ini sering menuduh pelaku ini sering melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terjadi dendam dan terjadi penganiayaan itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti obeng yang digunakan tersangka menganiaya korban. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV.
Informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Selanjutnya informasi dari mancanegara. Puluhan negara berdiskusi membahas upaya bersama membuka kembali Selat Hormuz. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negara-negara yang menggunakan jalur Hormuz bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Imbas blokade Selat Hormuz oleh Iran membuat harga minyak dunia melambung tinggi. We'll be leaving very soon, and if France or some other country. Sebanyak 40 negara menggelar diskusi melalui virtual membahas berbagai upaya bersama membuka kembali Selat Hormuz pada Kamis 2 April 2026. Pertemuan diadakan lantaran pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebutkan pengamanan jalur pelayaran merupakan tanggung jawab negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz. Pertemuan ini dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, dan diikuti perwakilan dari berbagai negara termasuk Prancis, Jerman, Kanada, Uni Emirat Arab, serta India. Diberitakan Reuters, pertemuan ini tanpa kehadiran Amerika Serikat. Sehari sebelumnya pada Rabu 1 April 2026, Trump menyatakan Selat Hormuz bisa terbuka secara alami. Negara-negara menggunakan Selat Hormuz bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Trump mendesak negara-negara lain lebih berani dalam mengambil tindakan wilayah tersebut. Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi tanggapan berbeda. Saat berbicara dari Korea Selatan, Macron menilai opsi merebut Selat Hormuz melalui kekuatan militer merupakan hal yang tidak masuk akal. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdampak signifikan terhadap ekonomi global karena jalur ini mengangkut sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia. Iran menutup jalur Selat Hormuz sebagai aksi balasan atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel sejak Sabtu 28 Februari 2026. Penutupan jalur vital ini menimbulkan lonjakan harga energi memaksa negara-negara mempertimbangkan pembentukan koalisi demi mempertahankan kepentingan stabilitas ekonomi. Fokus utama koalisi adalah memberikan rasa aman bagi pemilik kapal agar bisa kembali berlayar melalui selat dan menurunkan biaya ekonomi yang melambung tinggi. Selain itu, berkoordinasi dengan Iran untuk mendapatkan jaminan keamanan meski ini sulit terwujud dalam waktu dekat. Pemirsa, Iran menembak jatuh pesawat jet tempur Amerika Serikat di wilayah Iran. Lantas bagaimana kelanjutan proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat? Berikut tayangannya untuk Anda. Pesawat jet tempur F-15E milik Amerika Serikat jatuh akibat serangan Iran. Kondisi ini tidak akan memengaruhi proses negosiasi antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat 3 April 2026. Saat ditanya apakah jatuh jet tempur Amerika Serikat akan memengaruhi upaya diplomatik sedang berlangsung dengan Iran, Anadolu Sabtu 5 April 2026 memberitakan Trump membantah serangan akan memengaruhi negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Trump menyebut Iran dan Amerika Serikat sedang berperang. Sebelumnya, sebuah pesawat tempur teridentifikasi sebagai F-15E milik Amerika Serikat ditembak jatuh di Iran oleh sistem pertahanan udara baru pada Jumat 3 April 2026. Jet tempur F-15E dikemudikan dua pilot. Salah satu pilot diselamatkan tak lama setelah kejadian, sedangkan pilot kedua sempat tidak diketahui keberadaannya. Pemerintah Iran sempat mengumumkan imbalan bagi warga yang berhasil menemukan pilot kedua. Namun pada akhirnya, pihak Amerika Serikat berhasil menemukan dan menyelamatkan awak jet tempur tersebut. Trump menerangkan, pilot kedua jet tempur F-15E jatuh di Iran ditemukan dalam kondisi selamat pada Minggu 5 April 2026. Trump mengklaim keberhasilan ini menjadi operasi paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Ini disampaikan Trump di Truth Social. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim menemukan pilot jet tempur F-15E Amerika Serikat yang hilang ditembak jatuh Iran. Trump menyebut operasi pencarian paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran menawarkan sayembara hadiah bagi yang berhasil menemukan pilot yang hilang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim menemukan pilot jet tempur F-15E Amerika Serikat yang hilang ditembak jatuh Iran. Trump mengerahkan militer Amerika Serikat mengirimkan puluhan pesawat dipersenjatai senjata paling mematikan di dunia segera menjemputnya.
Hal ini disampaikan Trump dalam media sosial Truth-nya pada Minggu 5 April 2026. Trump menyebut melakukan salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Trump mengungkapkan pilot yang hilang ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Namun pilot mengalami cedera. Di sisi lain, Iran menyatakan menembak jatuh 2 jet tempur milik Amerika Serikat. Pertama, F-15A ditembak jatuh di wilayah barat daya Iran. Sedangkan A-10 Warthog ditembak di sekitar Selat Hormuz. Pilot A-10 disebut selamat, sementara keberadaan salah satu kru F-15E masih belum diketahui. Kemudian, Amerika Serikat melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Fars News memberitakan pada Minggu 5 April, Iran menawarkan sayembara hadiah bagi yang berhasil menemukan pilot yang hilang. Media pemerintah Iran menunjukkan jet tempur Amerika Serikat hancur. Iran mengklaim menembak jatuh dan menghancurkan 3 pesawat militer Amerika Serikat yang sedang beroperasi penyelamatan pilot jet tempur F-15E. Iran dan Amerika Serikat berlomba menemukan awak kedua pesawat tempur F-15E yang jatuh di Iran. Militer Iran mengklaim menembak jatuh 3 pesawat militer Amerika Serikat. Ketiga pesawat militer AS ini sedang operasi pencarian seorang awak jet tempur F-15E Amerika Serikat lebih dulu ditembak jatuh Iran. AFP pada Minggu 5 April 2026 melaporkan Markas Komando Pusat Militer Iran Hatam Al-Anbiya mengklaim ketiga pesawat militer Amerika Serikat ditembak jatuh Iran, terdiri dari 2 helikopter Black Hawk dan pesawat angkut militer C-130. Iran dan Amerika Serikat berlomba-lomba menemukan awak kedua pesawat tempur F-15E yang jatuh pada Jumat 3 Maret 2026. Laporan Reuters, pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kejadian ini. Pesawat jet tempur jatuh teridentifikasi jenis F-15E Strike Eagle milik Amerika Serikat. Usai Iran menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat, helikopter Black Hawk dan Hercules 130 diduga dikirim membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh Iran. Media Tasnim Iran melaporkan, operasi pencarian membebaskan pilot jet tempur yang ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata diklaim gagal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pesan Paskah penuh optimis kepada bangsa Amerika Serikat saat laporan 2 pesawat tempur Amerika ditembak jatuh di atas wilayah Iran. Dalam pidatonya, Trump menyebut pada akhirnya kejahatan dan keburukan tidak akan menang. Trump mengklaim militer Amerika Serikat melakukan operasi penyelamatan pilot dan berhasil menemukan sang pilot dalam keadaan selamat dan aman. Trump sesumbar operasi pencarian pilot Amerika Serikat menjadi paling berani dalam sejarah Amerika Serikat. Hatam Al-Anbiya mengatakan pesawat-pesawat agresor musuh dihancurkan di wilayah selatan Isfahan. Media pemerintah Iran melaporkan serangan saat operasi penyelaman menewaskan 5 orang di wilayah barat daya Iran. Belum diketahui apakah para korban dari warga sipil atau personel militer. Sejak Jumat 3 April 2026, media Iran memberitahui warga setempat ikut mencari pilot setelah pihak berwenang Iran menawarkan sayembara imbalan bagi orang-orang yang memiliki informasi terkait pilot Amerika Serikat tersebut. Sebagian warga mencari membawa bendera dan senapan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.